Halo, kembali lagi bersama saya Jeremy Panjaitan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Keycloak ini untuk memberikan pengamanan terhadap aplikasi Node.js kita. Apa sih Keycloak ini? Keycloak ini adalah Identity and Access Management. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur user yang menggunakan aplikasi kita. Nah, untuk case yang akan kita lakukan ini, kita akan mengatur user-user yang akan mengakses API yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita akan menjalankan dulu layanan Keycloak ini di komputer kita menggunakan Docker. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton seri tutorial Docker dari saya, teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan Docker. Nah, kita di sini klik saja Get Started. Lalu kita pilih yang menggunakan Docker. Nah, di sini kita copy paste saja komennya. Kita paste aja di terminal kita. Kita perlu tambahkan sudo juga di sini. Kita lihat di sini Keycloak user kita itu adalah admin dan Keycloak password kita itu adalah admin juga. Nah, di sini Keycloaknya sudah jalan. Coba kita lihat di kebetulan saya jalankan di 1.5 dengan port 8080. Nah, di sini Keycloak kita sudah jalan. Lalu kita masuk, username kita adalah admin, passwordnya juga adalah admin. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi user-user yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah, pertama-tama kita harus tambahkan realm. Realmnya kita berikan namanya my realm aja. Enabled realm. Nah, setelah itu kita tambahkan clients di sini. Kita bikin namanya Node.js Keycloak. Root URL-nya itu kita bikin localhost saja. Client protokolnya kita biarkan OpenID Connect. Kita klik save. Lalu kita pilih di sini access type-nya itu adalah confidential. Lalu authorization enabled. Dan kita klik save aja. Oke. Lalu kita klik roles. Kita tambahin roles-nya. Pertama kita akan membuat roles, yaitu roles pertama itu adalah user. Kita berikan description-nya to authorize user permissions. Buat satu lagi roles-nya. Yang kedua adalah admin. To authorize admin permissions. Setelah kita mengkonfigurasi client roles-nya, kita akan membuat realm roles-nya, dimana kita bisa setting di bagian menu roles. Kita add role, nama role-nya itu app user, application, lalu kita bikin satu lagi app admin, application admin, permissions. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke app user. Lalu kita klik composite roles. Nah, kita pilih dulu client roles yang udah kita bikin tadi itu. Node.js Keycloak. Kita pilih ini yang user. Add selected. Setelah itu kita kembali lagi, kita ke admin. Kita klik composite roles. Lalu, nah sekarang kan admin.
Sudah. Setelah kita membuat roles-nya, kita akan ke manage, kita akan membuat usernya. Nah, di sini kita akan bikin namanya employee 1. Kita save. Kita ke credentials, kita bikin password. Kita bikin passwordnya itu adalah employee 1, kita samakan saja. Kita bikin temporary-nya itu off, lalu set password. Nah, di role mappings-nya ini kita pilih employee 1 itu sebagai user. Sudah. Setelah itu kita kembali ke user lagi. Kita view all user. Kita tambahin employee 2. Credentialnya employee 2. Nah, untuk yang role mappingsnya kita pakai admin. Employee pertama sebagai user, employee kedua sebagai admin. Nah, kita tambahkan lagi employee yang ketiga. Employee yang ketiga ini dia memiliki role untuk user dan juga role untuk admin. Employee 3. Kita bikin passwordnya sama employee 3. Setelah itu untuk role mappingsnya kita pilih yang keduanya. Kita sudah berhasil untuk membuat user. Employee pertama yaitu sebagai user, employee kedua sebagai admin, dan employee 3 sebagai user dan juga admin. Nah, sekarang kita ingin mencoba login menggunakan employee. Nah, di sini kita harus mengenerate tokens-nya. Di mana kita bisa mengenerate tokens-nya itu, kita bisa mendapatkannya di endpoint configuration di bagian token endpoint. Nah, di saat kita sudah mendapatkan tokennya ini, nanti kita bisa mengakses API kita yang nanti akan kita buat API-nya. Nah, untuk sekarang ini kita coba dulu mendapatkan tokennya itu menggunakan Postman dulu. Di sini kita copy aja dulu linknya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa body menggunakan form URL encode, di mana di body-nya itu ada grant type, client ID, client secret, username, dan juga password. Grant type-nya itu kita pakai password, lalu client ID-nya itu adalah yang tadi. Di sini Node.js keycloak. Lalu client secret-nya adalah kita bisa dapatkan di Node.js credentials. Nah, ini adalah client secret-nya. Kita bisa copy saja. Kita coba login untuk employee yang pertama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan akses tokennya yang akan digunakan untuk mengakses API yang akan kita buat setelah ini. Sekarang kita akan membuat project Node.js keycloak, di mana project ini nantinya akan mendemonstrasikan bagaimana keycloak itu bisa memberikan pengamanan terhadap API. Nah, project yang akan kita bikin ini bukanlah seperti project sungguhan yang ada di dunia nyata, tapi ini hanya sekedar mendemonstrasikan keycloak itu nantinya akan memberikan pengamanan ke beberapa endpoint, dan nanti ada satu endpoint yang kita tidak berikan pengamanan, di mana endpoint itu nantinya bisa diakses oleh siapa aja, public maksudnya. Nah, di sini kita akan membuat project menggunakan Express. Kita pakai Express Generator dengan option no view.
lalu kita berikan npm install. Setelah itu kita install node-moon, lalu keycloak connect. Setelah itu express season. Setelah itu kita coba masuk ke projectnya. Lalu di sini kita akan buat folder config. Di dalam file config ini kita akan membuat file keycloak. Dan di dalam file inilah kita akan membuat konfigurasi keycloak kita. Pertama kita import keycloak. Setelah itu kita definisikan beberapa variabel di sini. Lalu di sini ada keycloak config kita. Berupa objek, di dalamnya adalah client ID. Client ID-nya yang tadi kita tahu, client ID kita adalah Node.js keycloak. Setelah itu kita hanya menggunakan bearer only. Lalu server URL-nya di http 1.5, dan setelah itu nama realm kita adalah my realm, dan credentials-nya kita bisa dapatkan di sini. Nah, di sini kita akan mendefinisikan beberapa fungsi. Yang pertama adalah init keycloak yang akan membuat objek keycloak kita nantinya. Lalu ada function get keycloak. Ini kita akan gunakan untuk mengambil objek keycloak kita nanti di router. Lalu get memory store. Function ini sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan function ini nantinya, karena di function get memory store ini akan mengembalikan objek memory store. Kita definisikan dulu function init keycloak-nya. Kalau seandainya keycloak-nya ada, maka kita akan kembalikan keycloak-nya. Kalau seandainya ada, kita kembalikan keycloak-nya. Lalu kalau seandainya tidak ada, maka kita akan inisialisasikan keycloak-nya. Kita definisikan memory store-nya. Nah, di sini kita belum mendefinisikan season-nya, maka kita perlu import dulu season-nya. Season ini menggunakan express season yang tadi kita sudah install. Setelah itu kita ke keycloak. Kita definisikan, kita buat objek baru keycloak. Store memory store. Lalu kita buat di sini parameternya itu adalah keycloak config-nya.
lalu kita kembalikan key clock-nya. Setelah itu kita definisikan fungsi get key clock. Kalau seandainya key clock-nya nggak ada, kita kembalikan pesan error key clock. Setelah itu di sini get memory store hampir sama, kita coba copy paste aja di sini. Cuman di sini kita menggunakan memory store. Oke. Setelah itu kita export functionnya. Key clock, lalu get key clock, get memory store, dan juga season. Setelah itu kita kembali ke app.js dan kita panggil key clock-nya. Lalu seasonnya juga kita panggil. Dan memory store-nya. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan middleware yaitu season. Season ini diambil dari config yang telah kita definisikan tadi di keyclock.js. Kita perlu pakai JS. Kita bikin secretnya, terserah secretnya apa aja. Some secret kita buat gitu aja. Resave false, lalu save uninitialized true, lalu store-nya itu kita pakai memory store. Nah, setelah kita buat seasonnya, kita tambahkan middleware lagi, yaitu middleware keyclock-nya. Keyclock.middleware. Nah, setelah itu kita coba jalankan dulu aplikasi kita apakah berjalan dengan baik. Cuman kita definisikan dulu. Di sini kita menggunakan node-mon. Oke, coba kita jalankan apakah berjalan dengan baik. Nah, coba kita ke browser, kita akses localhost 3000. Ya, berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa endpoint yang akan kita berikan pengamanan menggunakan keyclock ini. Di sini kita hanya menggunakan index router saja. Ini kita hapus. Kita berikan ada 3 endpoint. Anonymous itu
bisa diakses oleh siapa aja, ada user, dan juga ada admin. Pertama kita buat anonymous. Nah, setelah itu kita copy aja. Ini untuk user, ini untuk admin. Nah, satu lagi kita akan membuat endpoint all user, di mana endpoint ini akan diakses oleh user maupun admin. Hello all user. Setelah itu kita akan panggil dulu keyclock-nya di sini. Nah, untuk yang user, admin, dan all user kita akan berikan middleware, atau bisa dibilang kita berikan pengamanan di endpoint tersebut menggunakan keyclock ini. Kita buat keyclock protect untuk user. Lalu untuk admin, dan juga untuk user dan juga admin. Nah, di sini kita mendapatkan error. Kita coba jalankan sekali lagi, apakah errornya masih ada. Coba kita save. Nah, tadi kita mendapatkan error karena kita mendefinisikan atau mengimport roots-nya ini sebelum kita mengimport keyclock-nya ini. Nah, harusnya kita harus import dulu keyclock-nya, lalu kita import roots-nya. Nah, sekarang sudah berjalan dengan baik. Nah, kita coba ke Postman, lalu kita coba tembak yang anonymous. Apakah bisa diakses? Nah, kita berhasil mengakses untuk Hello Anonymous. Nah, sekarang kita akan coba mengakses user. Apakah Nah, sekarang kita akan mengakses user. Apakah bisa? Nah, akses denied. Nah, oleh karena itu kita perlu login dulu untuk mendapatkan akses tokennya. Kita coba login lagi. Kita copy akses tokennya. Kita ke sini, kita berikan di bearer token. Dan kita coba untuk tembak endpointnya. Nah, tadi kita mencoba untuk mengakses endpoint user, cuman nggak bisa. Itu saya melakukan kesalahan. Di sini kita perlu membuat user U-nya itu gede dan juga A itu gede di sini untuk adminnya. Lalu di config-nya, nah di sini saya membuat real saja, nggak pakai M.
harusnya pakai M jadi realm gitu. Nah, setelah itu kita coba ke Postman sekarang. Nah, hello user, kita coba akses admin, bisakah? Akses denied. Kalau all user masih bisa. Dan juga anonymous. Nah, sekarang kita coba yang employee kedua. Employee kedua adalah admin. Berarti dia nggak bisa akses endpoint user. Admin dia bisa, user nggak bisa, anonymous harusnya bisa, dan juga all user. Nah, sekarang kita coba untuk yang employee ketiga, di mana dia bisa mengakses semua endpoint. All user bisa, admin bisa, user bisa, dan juga anonymous bisa. Jadi demikianlah video tutorial kali ini, di mana video tutorial ini mendemonstrasikan bagaimana Keycloak itu bisa memberikan pengamanan terhadap API yang kita bangun. Sampai di sini video tutorial kali ini. Terima kasih.